Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Adinda, Ya, ini sesi lanjutan karena kemarin saya penasaran ya kan, ya. bertanya-tanya tentang kepribadian kok saya tertarik. Jadi ini Mbak Adinda, langsung saja Mbak Adinda. Iya. Tentu saya melihat Mbak Adinda sehat kan, Alhamdulillah, insya Allah. dan mudah-mudahan selalu sehat ya, Amin. Mbak Adinda. Saya mau tanya ini, Mbak Adinda punya hobi apa ya sebenarnya? Hobinya? Hobi saya. Mm-mm. Hobi saya apa ya? Biasanya. Semua suka sih. Hmm. Kalau aku, maksudnya kayak apa dulu? Kalau laki-laki itu biasanya hobinya main layangan ya kan, main sepak bola. Oh, kalau aku masak. Hobi masak. Meskipun tidak enak rasanya. Serius? Iya, beneran. Tapi setiap hari ini kan di kos ya, masak sendiri atau beli? Masak. Masak sendiri. Iya. Belanja ke pasar, masak Enggak sendiri. ke pasar, ke apa? Kayak toko. Oh iya, toko. Berarti belanja bahan mentah di toko, masak sendiri, makan sendiri, muntah sendiri. Tapi enak kan juga kan? Enak. Makanan andalan apa? Yang kira-kira kalau masak itu pasti enak. Masak itu pasti enak. Itu tumis. Tumis apa? Loh, tumis apa? Tumis kangkung. Oh, enak. Terus tumis brokoli. Ya pokoknya yang Suka tumis laut daratan atau lautan? dua-duanya. Dua-duanya. Mm-mm. Kalau aku jago masak juga Mbak. Masak apa? Aku biasanya Air. soto, Iya, enggak. matang. Oh, iya. Soto, kare, terus Rawon. enggak ada rawon ini. Nah, itu favorit. Mie instan. Oh, mie Rasa instan. soto, rasa kare ya kan? Ya kan? Itu. Jadi hobinya suka memasak ya. Ini cocok buat calon istri soleha ya kan? Istri Insya yang Allah. cocok. Pertanyaannya ada. Mm-mm. Sekarang mengenai rumah tangga Mbak Adinda. Rumah tangga. Ya, Iya. Mbak Adinda kan mau berumah tangga dan itu sama kriteria suami yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mm-mm. Tentu kan ada PDKT dulu kan? Mm-mm. Ada perkenalan, saling mengenal, dan di sana tentu mungkin Mbak Adinda ingin mungkin ada komitmen atau apa. Jadi Mas, aku mau jadi istri kamu asal nanti kalau kita nikah kita gini. Ada nggak bayangan seperti itu? Kalau kita nikah, Ya, kalau aku sama istriku dulu waktu PDKT, wahai perempuan ya, kan belum jadi istriku. Wahai perempuan, aku ini punya puisi. Aku dulu berupa puisi. Apa itu dikasih? Ternyata komitmenku. Misal sampean punya nggak? Aku kalau berumah tangga ini aku ingin seperti ini, meskipun ini hanya rencana, meskipun ini hanya suatu harapan, kan bisa jadi nanti kenyataannya nggak sama. Tapi kan kalau berharap siapa yang nggak boleh? Mbak Adinda ingin seperti apa rumah tangga ke depan? Misal ini ya, masalah tak- apa? Masalah ya, apa betul, dulu? tak spesifik. Kemarin Mbak Adinda bilang mau mulai dari nol bersama. Aku nggak penting suami itu nggak kaya, nggak tampan, asal dapat kriterianya ya kan. Tapi kalau misal sudah masuk kriteria tapi disuruh Mbak Linda nggak kerja, gimana? Nggak apa-apa. Kerja nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Mbak Linda manut sekali sama suaminya. Ya iyalah, harus. Tapi izin dulu, mencoba izin dulu. Maksudnya kalau dia menyuruh aku nggak kerja, berarti dia insya Allah mampu menafkahi. Kalau ternyata mampu, Kalau dia mengizinkan aku kerja, berarti saya diharuskan membantu beliau. gaji suami milik istri, Mm-mm. gaji istri milik istri, Mm-mm. itu gimana Mbak Linda? Gimana? Kan udah kewajiban seperti itu. Sedikit banyak suami harus mengeluarkan nafkah untuk istrinya. Istri yang juga kerja, punyanya istri sendiri. Iya. Dan- Buat rumah tangga. Rumah tangga juga. Serius tak? Insya Allah. Oke. Tapi Ani, misal Mbak Adinda sudah ada
suami misalnya, punya anak, Mbak Ninda sudah punya anak, Mbak Ninda ingin cita-citanya anaknya dibuat oleh orang tua atau anak sendiri. Ada kan orang yang orang tua menginginkan baik ya, si anak tersebut. ya, Tapi kalau anak memunculkan apa cita-cita kayak sendiri, kesukaan, ya, minat bakat itu. minat bakat. Kalau minatnya bakatnya baik ya orang tua harus mendukung, tapi diarahkan ke yang baik, baik gitu. Mbak Ninda punya gambaran nggak kalau punya anak nanti mau dikasih nama siapa? Nggak ada ya? Sama, aku pengen punya anak kembar. Anak kembar. Sudah tahu caranya? Belum. Itu katanya ada caranya Mbak Ninda. Oh, iya, Ada caranya. Tadi pelajari sendiri ya, itu ada caranya katanya sih. Aku juga sempat belajar ada caranya. Kalau si anak, Tapi kalau enggak, kalau ada keturunan gampang kan katanya. Kalau enggak ada keturunan Oh, kan iya. bisa program. betul. Rencana anak besok mau dipondokkan atau enggak Mbak? Iya. Dipondokkan. Terus si anak nggak mau gimana? Ya kita kasih pengertian. Seperti aku dulu kan rasanya nggak pernah nggak mau mondok. Ya pengennya kerja aja. Kalau aku sekolah terus, orang tuaku ngeluarin uang terus dong. Jadi aku dulu pikiranku pengen kerja. Sedangkan orang tua, kamu belum waktunya kerja tapi kamu harus sekolah. Nah, sekolah yang pantas buat aku dipondokkan itu menurut orang tua saya. Begitu. Berarti sempat menolak dipondokkan gitu. Sampai nangis-nangis. Enggak nangis, cuma menentang bapak. Kalau mau mondokkan ya udah mondokkan aku di jauh sekalian, jauh dari rumah. Tapi bapak ya udah malah ditantang balik aku. Kalau mau mondok yang jauh cari aja sendiri. Soalnya bapak udah milih pondok aku waktu itu yang dekat rumah di daerah yang nggak jauh 1 jam 2 jaman lah. Akhirnya dapatlah di Surabaya. Dapat di Kertosono, aku nyari sendiri. Jadi mau nggak mau ya nyari. Aku nantang bapak seperti itu, aku malah ditantang balik. Akhirnya Jadi ya, nyari sendiri akhirnya. Dan itu setelah mengalami masa pondok merasa menyesal mondok atau malah tambah bersyukur. bersyukur. Coba ceritakan hal-hal apa yang harus dibanggakan menjadi anak santri. Yang orang nggak mondok itu iri kepada orang yang mondok, apa kira-kira yang harus dibanggakan? Ini loh, kalau mondok ini dulu. Jadi biar aku iri sama anak santri. Aku nggak mondok kali. Aku nggak mondok dan aku pengen sekali mondok sebenarnya. Jujur aku ini merasa punya masa lalu yang sudah terlewati dengan tidak sempurna karena tidak mondok, tidak punya ilmu. Ya enggak, mikirku dulu kan mondok nggak iso bebas, nggak bisa kemana-mana, banyak aturan gitu kan. Terus apa pas saya rasakan sendiri, oh ternyata enggak. Maksudnya aturannya tuh enggak 100% di pondokku peraturan toh. Tapi ya apa ya? Ya seneng aja di pondok itu. Kelebihannya Kalau kita niat loh ya dari awal. Kan awalnya aku nggak ingin mondok, tapi ditantang bapak nyari. Tapi aku nyari, ya, gitu loh. Nyari dan waktu itu bismillah. Ini doanya orang tua barangkali baik untuk aku ke depannya. Aku mikirnya gitu toh. Nggak ada beban waktu gua pulang mondok itu. Nggak tahu kenapa kok beban saya yang awalnya nggak mau mondok terus pas masuk mondok itu tambah hilang. nyaman. Malah tambah nyaman. Malah suka. Lingkungannya enak mungkin. Lingkungannya enak menurutku. Sekamar berapa orang? Sekamar berapa 20 sampai 25. Itu salafiyah atau modern? Modern. Berarti ini sudah bangunannya udah kayak kos-kosan itu ya kayak. Tapi nggak ada yang ini, nggak ada yang penyakit gatal-gatal apa segala macam, nggak ada ya. Oh nggak ada. Nggak ada. Kan kalau teman-teman cerita itu, kalau di pondok aku gatal-gatal karena kan koyokan anaknya satunya bareng.
Itu laki-laki sih. Alhamdulillah. Itu laki-laki. Oh itu, iya. Oh, kalau Perempuan ada nggak aku tahu. dulu Mesti nggak. sabunnya masing-masing mesti ya. Perempuannya. Iya, perempuan mesti gitu. Di pondok Mbak Adinda ini ada kisah-kisah ini pembelajaran tentang kisah-kisah. Kitab yang membahas kisah-kisah. Ada nggak? Kita apa? Entah kisah orang soleh, kisah nabi, kisah apa itu di kitab-kitabnya itu. Iya kan, ada kan. Mbak Adinda suka materi pelajaran apa di pondok? Ngajinya apa? Sekolahnya? Ngajinya. Ngajinya. Kalau ngaji di pondok itu ada tafsir, menerjemahkan Al-Quran, ditafsirkan. Terus ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Mukhtar. Lah dari keempat ini yang saya suka Bulughul Maram. Kenapa? Pembahasannya seru. Tentang apa? Semua bab. Fikih itu kan ya. Suka. Suka. Nggak ada Enggak, kisah-kisah di sana. itu Bulughul Maram itu biasanya pas waktu habis subuh. Kalau pembahasannya yang wah-wah gitu, yang bikin melek, jadi gak ngantuk. Tentang apa biasanya? Gak apa-apa. Tentang apa biasanya? Ya enggak ya, tentang itu. Suami istri. Tentang Ya tentang kayak misalkan bab haid gitu. Kan harus perempuan kan harus Harus tahu, tahu, ya. laki-laki juga harus punya tahu. ya. Jadi melek semua. Lah, ini coba Mbak Dinda kasih tahu saya. Bedanya head, darah penyakit. Darah penyakit itu istihadah, Ya, istiadah. Sama head dan nifas, apa? Ya istihadah itu. oh iya benar dua itu. Head sama istiadah. Apa bedanya Mbak Adinda? Menurut aku takut. Setahu ya, aku kan selaku suami ya kan ya, aku harus tahu itu juga. Aku sempat belajar kalau head itu katanya ciri-cirinya aja lah, kita bahas ciri-cirinya itu katanya kental, hitamnya pekat dan bau. Kalau darah penyakit, darah istiadah itu Merah keping, merah cair, keping. cair. Ya. Nggak ada bau apa-apa. Bener ya? Alhamdulillah. Harus tahu itu. Dan itu biasanya muncul setelah Batas waktu. 15 dari misalkan haid 7 hari. Betul. Hari ke-15 keluar itu berarti istihadah, bukan haid. Ada juga yang ini, misal rutin tiap bulan mesti 7 hari. Mesti 7 hari. Dilalah bulan selanjutnya kok 8 hari. Nggak apa-apa kan siklus. Enggak. Ada yang berpendapat, aku pernah baca kalau sudah rutin 7 hari terus, dilalah besok-besok kok lebih dari 7 hari itu kemungkinan hari ke-8-nya itu bukan haid lagi katanya. Enggak ya? Tergantung darahnya kan yang dikeluarkan. Ciri-cirinya juga ya. Ciri-cirinya juga harus paham, harus tahu. Nah ini sekarang aku mau ini Mbak Dinda. Kapan buat soalnya? Kemarin sama tadi. Ini Mbak Dinda, aku cukup prihatin sekarang Mbak Dinda. Ada perempuan-perempuan sudah berkeluarga, ya kan? Itu mengeluh rumah tangganya di media sosial, Oh. ya kan? Enggak lagi nih aja. Mbak Dinda selaku penonton medsos, terus melihat postingan seseorang, di mana postingan itu selalu membahas tentang suaminya yang kurang benar. Selaku pembaca Mbak Dinda mengira bagaimana? Mengira. Ya. Ya langsung negatif lah, Langsung langsung negatif. langsung apa? Berpikir kalau rumah tangganya itu ada permasalahan. Gitu. Sekarang kalau Mbak Adinda yang selaku pembuat status, tujuannya kira-kira apa? Status yang kayak gitu-gitu. Iya. Aib-aib gitu. Ya, tujuannya sih apa sih sebenarnya kok di upload di media sosial? Kalau aku pribadi ya, kalau nulis status yang aneh-aneh gitu, yang kayak
emosi terus langsung bikin status itu karena apa ya? Ya nggak ada pikiran lagi. Udah nggak bisa curhat ke siapa saja. Curhat ke siapa ya, ngono. Ya Nah, udah ini juga bisa. melampiaskan dengan bikin status. Barangkali ada yang bales, ada yang respon, terus kita Keluarkan ke sana. Kalau salah orang gimana? kalau salah orang. Iya. Misal update status, berharap ada yang respon dan bisa cerita ke orang itu. Ternyata yang respon adalah orang yang salah, orang yang nggak bisa jaga rahasia, orang yang malah tambah bikin Nah itu tergantung apa, balik lagi dari diri kita. Maksudnya seenggaknya kita mikir terlebih dulu, iya nggak aku update status seperti ini, apa langsung aku curhat aja, chat langsung pribadi ke teman dekatku. Tuh. Tapi biasanya orang yang kayak gitu biasanya, nah, aku sih kalau nulis tadi mikir-mikir, maksud aku pribadi mikir-mikir, pantas enggak, kalau nggak pantas ya enggak. Menurut Mbak Dinda, aku cukup sedih sebenarnya. Ketika ada suami istri, tiba-tiba ada pelakor. Serius ini ada? Ada suami istri, tiba-tiba ada pelakor. Ini sebenarnya menurut Mbak Dinda, versi Mbak Dinda, yang harus disalahkan yang mana? Ayo. Harus disalahkan. Ya, yang salah suami istri, Sebentar. ada pelakor. Sebentar, Nah. karena yang masuk beda-beda. Oke. Pelakor ini maksudnya yang menggoda yang pelakornya atau Si laki-laki. si laki-lakinya Oke. yang mengundang pelakor itu hadir, gitu. Ada banyak loh kemungkinan. Coba yang sering terjadi biasanya yang bagaimana? Hah? Yang sering terjadi, ya, yang sering Mbak yang Dinda sering terjadi, Ah. yang aku tahu, ya. yang aku tahu aja loh ya, aku salah nanti. Ayo, iya aku udah lama gak geleng-geleng. Pak Arif. Iya. Namanya. Yang aku tahu ya selama ini, yang aku tahu Si laki-laki. Masih ngomong bujang ya kan? Kadang gitu ya. enggak, ya kita tahu orang itu udah punya istri, tapi kok masih ganggu kita. Si misalnya. bujang, si perempuan itu. Akhirnya si perempuan Enggak. jatuh cinta gitu. Si laki-laki. Iya, si laki-laki mengganggu si perempuan. Akhirnya sampai Ya enggak, ya tergantung perempuannya bisa menjaga. Oh berarti Itu enggak terjadi, enggak sampai menjerumus ke situ. Ya, tapi tetap salah dua-duanya ya kan? salah dua-duanya. Si perempuan mau masuk, tapi kalau si laki-laki kuat, tetap tidak bisa. Sama kalau si laki-laki mau nyoba, tapi si Aku takut salah mas, kayak gini. loh ini pandangan pribadi aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Oke. Nggak masalah Mbak Dina, karena seru memang bahas ini. Iya. Karena istriku punya teman, Hmm. kasihan Mbak, kasihan. Sudah punya anak, Mm-mm. suaminya angkatan. Ya kan? Nah itu kalau ya takut aku salah ngomong. Memang menjadi PR besar bagi personil angkatan ini. Ya enggak angkatan aja, Pokoknya yang ada embel-embel. Iya. Enggak semua. ini sebenarnya aku akan coba utarakan bagi para penonton ini. Sudah menjadi rahasia umum Mbak Dinda. Ini bukan isu, bukan apa, tapi nyata. Tidak sedikit oknum-oknum yang laki-laki yang berjabatan seperti itu menyakiti perempuan, nikah, tugas, pedotan, cerai. Ini terjadi dan banyak sekali. Ternyata bukan hanya angkatan, jabatan biasa pun ternyata banyak sekali perceraian
pelakor seperti ini. Menurut Mbak Linda, nasihat buat perempuan bagaimana? Punya nasihat atau punya apa buat si calon pelakor ya kan? Atau si istri selaku istri besok? Enggak nih. Enggak segini loh, gini lagi. Sampai kan kalau istri kan, calon istri biar si suami aman, mau ngapain di sini? Ya kewajiban istri harus harus dilakukan dalam rumah tangga itu sebaik mungkin menurutku gitu. Kalau ada yang kurang ya diomongin baik-baik, apa sih yang kurang di aku, kan menikah kan nggak menerima kelebihan tapi saling menerima kekurangan satu sama lain gitu kan. Ternyata memang si laki-lakinya yang enggak bisa disalahkan laki-laki juga. Aku penengah di sini. Iya bagus. Aku penengah di sini yang nggak disalahkan si pelakornya, nggak menyalahkan. Tergantung kan, semua masalah kan berbeda-beda. Timbulnya pelakor itu dari mana kan nggak tahu, yang nakal si penggodanya atau yang menggoda. Atau mungkin dari istrinya mungkin enggak. Kalau istri aman ya. Kalau ada pelakor kan cewek, istrinya mah jadi korban semuanya kan. Kalau ada pelakor masuk. Kalau misal ada cowok ya, yang mengganggu, misalkan aku udah nikah, terus ada cowok ganggu. Kan beda kan? Karena yang sama tanyakan tadi kan pelakor. Kalau pelakor kan cewek. Betul. Yang mengganggu. Jadi ini misal suami istri, si istri ini nggak mengerjakan tugasnya. Tugas apa? Selaku istri. Akhirnya suami tahu. Misal suami istri, ternyata si istri. Jadi si laki-laki merasa kekurangan dalam rumah tangga tersebut, melenceng, gitu kan? Itu gimana itu statusnya? Si istri yang salah itu. Gimana? Ya ada salahnya dan harus ada yang dibenarkan. Jangan sampai cari perempuan lain hanya gara-gara istri salah gitu kan. Ya enggak. Kalau menurutku ya, jadi perempuannya ya, si perempuan itu, si istrinya itu ya ada salahnya, soalnya enggak melakukan kewajiban untuk suaminya. Tapi ya kalau bisa harus jadi lebih baik terus di hadapan suami. Besok lebih baik dari hari ini gitu. Gitu terus menurutku sih gitu. Ya, maaf kalau salah. Enggak apa-apa loh, ini kita sharing. Kita ini sama-sama nggak tahu kayaknya ya, sok tahu aja di sini nggak masalah wes ya. Ini kemarin aku baca ini, kayaknya Mbak Adinda juga update status kan kemarin kan? Kemarin. Kalau ada amanah, ya kan? Iya. Nggak ada lah. Nggak ada ya amanah. Ya karena itu kenapa aku kok bikin status itu ya biar dibaca. Itu karena nggak sekali dua kali. Sekali didiamkan, nggak apa-apa. Dua kali didiamkan, nggak apa-apa. Ternyata terus kejadian dikasih amanah, nggak di. Jadi gini Mbak, lakukan dengan baik. Mbak Adinda ya coba ya. Aku ini adalah orang itu. Paham? Aku ini adalah orang itu. Coba nasihatnya. Ya, coba nasihatnya aku sekarang. Aku ini adalah orang itu. Nah, sekarang nasihatnya aku. Ayo dong. Aku nggak akrab sama orang itu. Aku nggak akrab sama orang. Nggak apa-apa ya, apa? Nasihatnya aja aku. Anggap aku ini orang itu. Jadi kamu udah lega. Maki-maki aku apa? Biar kamu lega. Aku nggak bisa. Coba wes sesuai karakternya. Nggak bisa aku. Beneran nggak bisa. Nggak bisa aku ya, pemaki-maki gimana? Ya enggak, jangan dimaki, tapi ya sesuai karakternya. Aku tuh mangkel ya, misalkan namanya Ahmad itu. Maksudnya aku ngomong sendiri, Ahmad itu dikasih amanah, aku nggak tanggung jawab. Mangkel, tapi aku nggak bisa marah. Yo ketemu sama dia happy. Gitu.
Sampai Terus aku kayak, Mas Ahmad, sama ketawa-ketawa gitu. gimana? Enggak, maksudnya masa aku maki-maki sama ketawa-ketawa. Nggak bisa. Nggak bisa aku. Ya kalau ada waktu, aku nggak bisa langsung sampean salah, aku langsung ngomong gitu enggak. Eh, aku anteng dulu, maksudnya aku tenang dulu, baru Mas Ahmad sambil guyon, takut deh aku nasihati langsung sampean sakit hati. Gitu. Sama nih loh, udah kasih amanah kayak gini, tapi oh iya mungkin gitu, jadi kita enak, jadi enakan biar menghilangkan nggak enakan sakit hati atau itu dia caraku kayak gitu. Ya Allah, betul sekali itu, bisa dicoba itu. Menasihatinya dengan bergurau. Ya aku pribadi sendiri yang soalnya kemarin masih ada ini kan, ini sih ada kecewa, bukan emosi, kecewa aja gitu loh. Yang sekarang ya wes biasa. Mbak Dinda ini tipe orang yang nggak enakan, nggak enakan. Kalau misal Mbak Dinda disakiti, menang ya kan? Disakiti apa dulu? Disakiti ku banyak. Disakiti ucapan bisa, disakiti fisik bisa. Tapi lebih sakit ucapan. Disakiti kedua-duanya sakit. Oke. Pernah disakitin dari apa? Mbak Dinda pernah Disakitin siapa dulu? Teman atau orang tua atau keluarga atau banyak kan tipe-tipe. Teman disakiti. Ya. Disakiti. Nggak pernah. Ya? Lupa aku. Soalnya aku nggak Ngerekan? nggak ini bodoh amat. Ya Allah, bodo amat. Mm-mm. Kalau misal Kapan? Kayak ditanya disakitin teman itu, disakitin apa ya? Mikir. aku pernah bikin salah nggak sama Mbak Dinda? Itu salah enggak? Serius. Enggak. Aku, ya apa ya mas? Jarang mengingat salah-salahnya orang ke aku. Sekarang coba diingat-ingat, selama kita kenal mungkin aku ada salah, apa yang harus aku perbaiki mungkin. Apa ya? Gak apa-apa, jujur aja. Katanya kan sampean nggak enakan, aku nggak enak mas kalau menasihati orang yang takut emosian. Aku ini nggak emosian. Enggak, maksudnya takut Sakit hati. pas sakit hati itu Insyaallah aja. aku mau menerima menuju lebih Kritikan. baik. Coba kira-kira. Apa ya? Waktunya 1 jam. Enggak ada. Enggak ada. Apa deh? Mas Ahmad merasa nggak pernah nyakitin aku? Maksudnya pernah nyakitin dengan kata-kata gini-gini? Enggak, aku nggak merasa dan nggak akan aku lakukan. Aku ya nggak merasa. Iya, nggak kesampaiannya, tapi ke orang lain melihat aku, loh kok gitu ya? Gitu. Enggak. Enggak ya. Alhamdulillah. Enggak. Silakan. Sudah Mbak Dinda? Sudah habis. Sudah, ulang ya. Medsos sekarang tempat curhat ya kan, kesalahan yang paling sering dilakukan istri. Oh, Apa? ini kira-kira menurut sampean apa yang sering dilakukan istri? Kesalahan apa yang sering dilakukan istri biasanya? Dilakukan istri. Apa ya? Menurut Mungkin sampean? boros. Boros ya, suka belanja. Iya. Ada lagi? Apa ya? Ada. Kalau kesalahan suami? Belum ini, belum tidak ya? mengalami juga aku. Kalau kesalahan suami nggak tahu. Belum tahu.
Mbak Karena Dinda aku nggak pernah kebayang nggak pernah ke sana, ini, nggak kebayang. nggak kebayang ke sana dan nggak pernah ada cerita dari teman-temanku yang udah nikah. Salahnya apa? Berarti ini Mbak Dinda belas nggak punya gambaran Gambaran kalau aku nikah. kesalahan suamiku apa gitu? Bukan. Masa belum Bukan. udah bayangin kesalahan suami Enggak. kan nggak boleh. Enggak gini loh Mbak Dinda. Ada orang yang menjadikan orang lain sebagai pengalaman ya kan? Mm-mm. Lah Mbak Dinda seperti itu enggak orangnya? Enggak. Oh bodoh amat ya? Enggak. Oke ya harus cari sendiri. Beda-beda. Misalkan yang menikah di sini siapa? Mbak I. Itu ya ada permasalahan sendiri, kesalahan suami sendiri. Nanti Mbak ini, Mbak I, Mbak itu Beda. beda-beda, nggak bisa jadi patokan. Iya sih. Kan patokannya kan diri sendiri nanti. Ya mudah-mudahan nanti keluarga kita sama-sama sakinah mawaddah warahmah ya. Keluarga Mas Ahmad sama istrinya, Amin. keluarga saya sama suaminya nanti. Insyaallah. Senang ya. Ya setelah sementara cukup, kita lanjut kapan-kapan lagi pembahasan yang lebih baik lagi ya kan? Iya. Ya, insya Allah terima kasih Mbak Adinda, mohon maaf teman-teman ini masih open recruitment ya, buka lowongan ya. Gak usah promosi. Wes mohon maaf Mbak Adinda, terima kasih, sehat-sehat selalu. Iya, Doakan amin. saya juga Mbak Adinda. Semoga dapat anak lagi kan. Amin laki-laki. Iya. Doakan. Biar ada Ibu Enggak, Fatihah, biar ada Iya. temennya Aku gitu adik. doakan anak laki-laki namanya Amin. Yusuf Ahmad. Yusuf Ahmad. Iya. Aku sudah. Muhammad Yusuf Ahmad. Iya, Yusuf Ahmad. Oh, Yusuf Ahmad toh. Yang sekarang kan Fatihah kayak Ahmad. kakakku yang udah meninggal. Namanya Muhammad Yusuf. Hmm. Saya itu 4 bersaudara, kakak laki-laki, mbak perempuan, kakak laki-laki sama aku yang ini meninggal dunia dari kecil. Tapi yang dikenal orangku, ibuku cuma punya anak 2. Gitu, Muhammad Yusuf. Bagus loh itu. Yang doakan kami dan dekat. Meskipun kakak saya nggak ganteng, tapi namanya ganteng. Oke lah. Benar kan? Ya, makasih Mbak Dinda ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.